Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Agung Harwibowo. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita untuk interpretasi data reaktor batch ya. Di pertemuan kemarin yang terakhir kita sudah membahas tentang metode uji langsung untuk integral, seperti untuk metode integral yang dimana kita harus mencoba satu persatu ya. Misalkan kita punya data, kita harus mencobanya dia itu ke orde 1, orde 2, orde 3 untuk mengetahui bahwa reaksi tersebut masuk ke orde yang mana. Nah, di mana tentunya kalau kita mencoba satu persatu seperti itu, kita menghabiskan banyak waktu ya, karena belum tentu kita mencoba di orde 0, orde 1 langsung ketemu, seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih metode integral untuk persamaan empiris. Jadi kita mengambil persamaan awal dari metode integral, nanti kita akan memplot langsung dari persamaan tersebut seperti itu. Nah, pada metode ini bedanya dengan metode integral yang lalu, kita tidak perlu mencoba satu persatu di sini ya, tapi kita cukup mengolah datanya, nanti kita bisa mendapatkan dia itu orde berapa seperti itu. Oke, langsung saja bagaimana metodenya kita lihat ya. Jadi seperti ini, kita mengambilnya persamaannya seperti ini. Jadi metode integral yang untuk persamaan empiris ini hanya bisa dilakukan ya untuk reaksi yang unimolekuler, artinya yang melibatkan satu reaktan saja, atau boleh terdiri dari multiple reaktan ya, beberapa reaktan bisa 2, 3 dan seterusnya, tapi dengan catatan reaktannya ya, misalkan ada 2 reaktan, salah satu reaktannya itu konsentrasinya berlebih banget, excess gitu ya, sehingga nanti yang dipertimbangkan, yang menjadi pertimbangan untuk pengaruh konsentrasi itu hanya reaktan yang A saja. Misalkan ada reaktan A dan B, yang B-nya ini jumlahnya excess ya, sangat berlebih, sehingga yang mempengaruhi laju reaksi yang mana, hanya yang A saja, seperti itu. Atau misalkan punya 3 reaktan A, B, C, D gitu ya. Nah, nilai dari B sama C sama D-nya ya, ini sangat berlebih, sehingga nanti yang berpengaruh terhadap reaksi itu hanya si A-nya saja, seperti itu. Itu salah satu syarat yang bisa kita gunakan, yang harus kita penuhi agar kita bisa menggunakan persamaan ini, seperti itu. Ya, seperti itu. Karena memang kalau misalkan salah satu reaktan jumlahnya berlebih ya, misalkan ya, ada reaktan A sama B. Oke, reaktan A sama B. Reaktan A jumlahnya cuma 1 molar. Reaktan B jumlahnya 1000 molar misalkan. Kalau misalkan 1 molar ini hanya bereaksi 0,05 misalkan ya. Di B-nya kan juga bereaksi 0,05, atau misalkan stoikiometrinya 2 ya, bereaksinya hanya 1. Hanya 0,1. Bayangkan dari 1000 berkurang 0,1. Kira-kira ada pengaruhnya nggak? Nah, seperti itu maksudnya kenapa reaktan kalau excess dia tidak memberikan kontribusi yang berdampak ya terhadap kecepatan laju reaksi, seperti itu. Nah, itu gambarannya seperti itu. Oke, jadi dari persamaan ini ya, min dCA per dt ya, ini kalau kita integralkan kemarin ya, kita turunkan ya, persamaannya kan jadi seperti ini. C kalikan C CA 1 min N minus CA 0 1 min N sama dengan N min 1 kalikan KT. Ini dari persamaan integral seperti biasa ya, kalau ini kita integralkan. Nah, tapi dengan catatan apa? Ordernya nggak boleh satu. Oke, kenapa ke ordernya 1? Kalau ordernya 1, di sini misalkan N min 1 ya, maka N min 1 di sini 1 min 1 kan 0. Kalau kita pindah ruas dia ke kiri, maka kan dibagi dengan 0. Kan nggak bisa seperti itu, kalau dibagi dengan 0. Nah, catatannya ketika kita menggunakan metode yang ini, catatannya itu ordernya N-nya di sini kita tidak boleh menginputkan nilainya 1. Kalau kita inputkan nilainya 0,9 boleh, Pak? Boleh. Kita inputkan nilainya 0,99 boleh. Boleh. Kita inputkan nilainya 0,8 boleh. Boleh. 1,2 boleh. Boleh. Yang penting dia tidak 1, seperti itu. Oke, syaratnya. Jadi kalau misalkan nanti Anda mau plot, misalkan ternyata reaksinya itu mendekati order 1, kemungkinan nanti hasil yang Anda peroleh itu berada di kisaran 0,99 atau mungkin 1,001 seperti itu. Jadi dia mendekati order 1 di situ. Oke ya. Nah, dari persamaan ini kita tinggal ngeplot aja sebenarnya. Kalau ini persamaan ini ya, misalkan N-1-nya saya pindah ruas ke kiri, maka menjadi Y sama dengan AX, ya kan ya? AX. A-nya itu adalah K, T-nya adalah X-nya adalah CT ini, sumbu X-nya adalah T. Maka kita dapatkan slope-nya itu adalah K. Ya, kalau kita plot seperti ini ya. Nah, oke, kalau kita pindah ruas ke sini. Jadi kita tinggal aja ngolah aja di sini. Misalkan CA 0-nya berapa, CA tiap waktunya berapa, nanti kita olah di sini. Nah, N-1, nah KT. Tapi untuk mendapatkan nilai ini kita bisa plot di sumbu Y,
kita kan harus tahu nilai n, benar nggak? Nah, di sini nilai n itu kita tebak seperti itu. Jadi nilainya kita ditebak berapa? Nanti kita tebakannya sembarang ya. Sembarang kita tebak sembarang, nanti kita akan menggunakan fitur solver ya yang ada di Excel agar persamaannya garisnya ini bisa memenuhi garis lurus. Nah, tapi tipikalnya gimana sih metode ini? Itu metode ini sebenarnya tipikalnya kalau dalam suatu reaksi yang pasti, ya dalam suatu reaksi yang pasti, maka konstanta laju reaksinya mulai dari CA0 sampai CA pada saat T sama dengan T, harusnya kan nilainya sama nilai K-nya. Ya kan? Nilai K-nya harusnya sama. Berarti kalau tebakan kita benar nilai N-nya, maka mulai dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T, harusnya menghasilkan nilai K yang sama di sini. Nah, maka nanti kita akan menghitung nilai K. Berarti dari sini ya, CA0 ini kan, ini kita hitung, kemudian kita bagi dengan T, ya kita bagi dengan T, kita nanti akan mendapatkan nilai K. Nah, nilai K-nya ini harusnya konstan, seperti itu, harusnya konstan, karena dia dalam satu reaksi, seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar sedikit tentang statistik, ya, menggunakan data statistik. Kita menggunakan apa yang akan disebutkan, menggunakan varian. Varian itu artinya melencengnya suatu data dari rata-ratanya, seperti itu ya. Jadi, data kita itu keacakannya itu tinggi apa enggak dari tingkat rata-rata seluruh data, seperti itu. Misalkan kalau kalau nilai variannya bisa 0, maka semua data itu sama dengan nilai rata-ratanya, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan nilai varian, ya kita minimisasi nilai variannya dari semua datanya untuk menghasilkan nilai K yang konstan untuk semua data atau mendekati konstan, seperti itu. Nah, dari situ nanti kita akan langsung mendapatkan nilai K, ya pada slope-nya di sini, dan kita mendapatkan nilai N-nya dari hasil tebakan kita nanti. Oke, langsung saja coba kita praktekkan di Excel ya. Di Excel seperti ini. Nah, ini kebetulan saya punya soal seperti ini. Reaksinya A menjadi produk, seperti itu. Jadi ini unimolekuler ya, unimolekuler. Jadi hanya satu reaktan saja. Satu reaktan menjadi produk. Seperti ini ya datanya. Jadi mulai T sama dengan 0, konsentrasi A-nya 1, kemudian seiring dengan berjalannya T, dia turun. Seperti itu. Nah, di sini kalau saya menguji coba langsung dengan menggunakan metode integral kemarin ya. Di sini saya uji pakai order 1, ini order 2. Nah, kita dapatkan ternyata seharusnya reaksi ini mengikuti reaksi order 1 ya. Karena setelah saya plot, saya mendapatkan nilai R kuadratnya itu 1. Jadi benar-benar lurus sesuai dengan order 1. Sedangkan di order 2 ini dia masih belok seperti ini. Oke, nah ini nanti kita gunakan sebagai kunci ya buat mencoba apakah pekerjaan kita benar atau salah. Seperti itu. Memang kalau metode integral ini kita bisa dengan pasti tahu dia itu order 1 seperti itu ya, dengan metode integral langsung seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kalau data ini kita olah menggunakan metode empiris seperti apa? Oke, coba kita lihat di bawah. Nih, di sini ya. Di sini. Oke, jadi kita buat tabel dulu seperti ini. Tabelnya kita copy tadi ke bawah. Nah, tabelnya kita copy ke bawah ya, yang T sama CA-nya aja. Nah, kemudian kita menghitung nilai dari ini. Yang ini aja kita hitung di sini. Oke. Nah, ini tapi kita menebak nilai N-nya ya, menebak nilai N. Misalkan N-nya saya tebak dengan nilai 1,2 misalkan. Bebas, berarti ini nebaknya bebas. 1,2 boleh, 0,8 boleh, 1,3 boleh. Yang penting tidak 1. Oke. Di sini kita hitung kemudian, kita hitung. Nah, ini CA ya. Di sini kita cek CA pangkat 1 min N ya. 1 min N, N-nya di sini, 1 min N dikurangi dengan CA0. CA0 ini saya berikan F4 ya, dolar. Karena dia kan pada saat T sama dengan 0, nanti ketika di drag kan nilai CA0-nya tetap. Minus 1 min N. N-nya ini juga saya berikan nilai dolar. Agar nanti ketika di drag itu bisa. Ini kalau kita drag langsung, nah hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita mau ngeplot T aja ya. Jadi AX saja agar persamanya menjadi AX saja kan dibagi N-1. Nah, di sini saya bedakan ada ruas A, ada ruas B. Nah, hasilnya ini kalau dibagi dengan N-1 ini jadi yang B ini ya. Ini dibagi dengan N-1. Ini ya berarti A ya, hasil perhitungannya A dibagi dengan N-1 seperti. Kalau Anda mau langsung menghitung aja nggak apa-apa juga.
langsung dijadikan satu persamaan yang panjang nggak apa-apa. Tidak harus seperti ini. Misalkan di sini langsung Anda bagi dengan n-1 juga nggak apa-apa, seperti itu. Oke, ini saya tarik ke bawah, set, gini ya. Nah, ini hasilnya untuk yang B-nya. Berarti ketika n-1-nya di bawah. Nah, sekarang kan kita punya persamaan ini tadi. Nah, persamaan yang Y-nya yang ini tadi ya. Y-nya CA pangkat 1 min N minus CA0 pangkat 1 min N dibagi N min 1. Ini yang B tadi. Ini akan kita plot dengan T ya. Kita plot dengan T. Kita nanti akan mendapatkan nilai K di slope-nya. Seperti itu. Nah, di sini ya. Di sini. Oke. Kemudian kita bagi ya. B per T. Kita bagi B per T. Nah, B per T itu untuk apa? Untuk kita meminimisasi nilai K tadi ya. Meminimisasi nilai K. Ini saya tebak nilainya 2 aja ya. 2 seperti itu. Oke, biar kelihatan. 2. Nah, kalau ini B per T. Hasilnya B sebagai T. Nah, di sini nanti yang pasti ketika kita T sama dengan 0 kan yang untuk data pertama ini nggak bisa ya. Nah, ini nanti nggak usah dipakai untuk perhitungan yang ini, yang div per 0 ini. Jadi artinya divide by 0 ya. Dibagi dengan 0. Nah, di sini kemudian kita plot ya. Kita plot. Yang plotnya apa? Di sini kita plot antara si B ini ya, B sebagai sumbu ini aja. Misalnya nah, ini saya hapus dulu ya biar nampak. Jadi kita plot ya, sorry. Nah, plot ya, kosong ya. Ini saya tambahkan datanya. X-nya itu adalah si siapa tadi? T ya. T. Kemudian Y-nya itu adalah si B. Nah, seperti ini. Oke, kita plot seperti ini. Kita plot seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita regresikan ya, karena di sini tidak mempunyai intercept ya, maka nanti interceptnya kita set 0 ya di situ. At trend line ya. At trend line di sini linear. Interceptnya kita set 0. Di sini 0 ya, kita isi 0. Display equation sama R-nya berapa? Oke. Nah, di sini ternyata nilai R kuadratnya itu adalah 0,867 ya, 0,867. Ini belum bagus. Nah, sekarang gimana caranya? Tadi kan dibilang kalau apa? Nilai dari K-nya itu harusnya kan nggak beda-beda jauh. Tapi kita lihat di sini B per T ini kan sama dengan K ya. B per T ini sama dengan K ya di sini. B per T ini sama dengan K, ya kan? B itu kan ini tadi dibagi dengan N1. Kalau saya bagi dengan T kan hasilnya K, seperti itu. Nah, nilai K-nya harusnya kan nggak boleh beragam seperti ini. Ini ada yang 0,04, 0,5, 0,6, 0,1, 0,16. Harusnya ya untuk semua data nilai K-nya kalau tebakan kita benar, maka nilai K-nya itu mendekati nilai yang sama. Coba saya ulangi, mendekati nilai yang sama. Tapi ini kan enggak ya? Ini kan enggak. Ya kan ini kan enggak. Nah, makanya di sini agar ini bisa selisihnya itu enggak terlalu jauh dengan rata-rata nilai K-nya, maka kita akan meminimalisasi nilai variannya. Kalau kan kita pakai varian di sini. Yang B ya. Ini kita blok mulai dari yang data kedua. Yang T sama dengan 0-nya nggak usah, karena ini datanya nggak kebaca ya, seperti itu. Nah, kita dapatkan nilai variannya 0,0019. Jadi rata-rata penyimpangan terhadap rata-ratanya ya, terhadap rata-rata nilai K itu adalah 0,019. Nah, ini mau kita minimisasi agar nilai K-nya sama semua. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan fitur solver ya. Di data ini ada solver. Bagi teman-teman yang solvernya belum keluar, ini bisa dikeluarkan lewat file. Lewat file sini Anda pilih option ya. Kemudian di sini ada add-ins, Anda klik go ya. Di sini nanti solver add-innya dicentang. Kalau yang sudah dicentang tapi belum keluar, ini dimatikan dulu, di OK, kemudian diulangi lagi sampai nilai di OK lagi sampai solvernya keluar ya, seperti itu. Jadi diulangi. Kalau misalkan sudah dicentang tapi belum keluar, Anda matikan dulu ini ya. Anda klik OK, kemudian Anda ulangi lagi seperti itu. Nah,
yang saya sudah keluar seperti itu. Jadi di bagian data di solver. Oke, saya klik solver di sini. Di solver ini ada set objektif. Nah, set objektif itu kita mau men-set sel mana ya yang mau kita melakukan nilainya kita atur mau berapa seperti itu ya. Jadi sini set objektifnya saya pilih yang variannya tadi di sini. Nah, nilainya berapa? Nilainya kan saya ingin minimum dia. Berarti di sini saya pilih minimum. Ada minimum, maksimum, atau kalau Anda ingin merujuk ke satu nilai tertentu juga masalah ya. Tapi di sini saya pakai yang minimum. Dengan mengubah sel yang mana? Nah, dengan mengubah sel yang kita tebak tadi di sini ya. Nih, oke. Kalau sudah, ini kita tinggal klik solve ya. Nanti Excel yang akan menghitungkan sendiri buat kita. Kita coba solve. Nah, di sini coba perhatikan. Ini adalah hasil yang dihitungkan oleh Excel ya. Jadi ketemunya sekitar 0,99, mendekati 1 ya. Di 1 kalau kita perhatikan di sini, nilai dari K-nya kan hampir sama nih, 0,396, 399, 397, 397. Nah, ini hampir sama ya. Hampir sama semua di sini. Oke, hampir sama semua. Pak, kemudian kalau K-nya ini hampir sama semua, yang kita pakai K yang mana? Sebenarnya ada dua pilihan ya K-nya. Boleh pakai rata-ratanya ini, oke, boleh pakai rata-ratanya ini, atau Anda langsung merujuk pada persamaan yang ada di sini, ya, di grafiknya. Di grafiknya, slope-nya ketemu berapa? Ketemu 0,0398. Maka ini adalah nilai dari K-nya, seperti itu. Nilai dari K, kemudian N-nya berapa? 0,99, atau mungkin bisa kita bulatkan menjadi 1 ya. Jadi sama. Jawabannya di sini ketemunya tadi order 1 ya. Nah, kita pakai persamaan yang sama, jawabannya juga mendekati order 1. Karena dia tidak boleh 1, maka diarahkan ke 0,99. Tapi kalau kita bulatkan ke order 1 juga enggak masalah, seperti itu. Oke, nah ini adalah cara menggunakan metode persamaan empiris ya. Persamaan empiris tadi metode integral. Cuma syaratnya itu tadi, syaratnya metode ini hanya bisa dipakai untuk reaksi yang unimolekuler atau yang kita pakai perhitungan itu adalah hanya satu reaktan aja. Kalau reaksinya lebih dari satu reaktan, maka yang bisa kita pakai itu adalah reaksi yang reaktan kedua, ketiga, keempatnya jumlahnya tuh excess ya. Excess artinya sangat berlebih. Sehingga apa? Sehingga yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi hanya satu reaktan saja. Seperti itu. Nah, kita bisa memakai metode yang ini. Kalau metodenya ini dipaksakan untuk yang 2 reaktan, 3 reaktan nggak bisa, ya seperti itu. Nah, Anda kalau misalkan ketemu yang 2 reaktan, 3 reaktan yang jumlahnya tidak excess, maka Anda harus menggunakan ini tadi yang metode uji langsung integral, atau nanti ada metode diferensial, seperti itu. Nanti akan kita sampaikan di belakang, seperti itu. Atau Anda menggunakan metode fractional life juga bisa, tapi dengan syarat tertentu juga, ya seperti itu. Oke, mungkin sekian ya penjelasan untuk yang metode persamaan empiris ya. Nanti silakan Anda coba dari tugas soal yang kemarin ya. Soal yang kemarin itu kan ada 2 soal yang menggunakan unimolekuler ya. Itu ada bisa coba menggunakan dengan persamaan yang ini. Oke. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.